Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Penguji, perkenalkan nama saya Ain Siti Fatimah SPD. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Rongga. Sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di IKIP Siliwangi, Bandung. Pada hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Yang mana uji kinerja atau UKIN ini saya akan melaksanakannya di SMP Negeri 1 Rongga. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rongga adalah salah satu dari sekian banyak sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Berdiri sejak tahun 2010, pada mulanya sekolah ini berdiri dipimpin oleh Haji Endang Surahman MPD. Saat ini, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rongga dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Taufik Hidayat MM. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rongga berada di Kampung Sindang Palai, Desa Bojong, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya jauh dari jalan raya, sehingga suasana belajar sangat kondusif. Perkembangan teknologi menuntut sekolah-sekolah di zaman sekarang untuk selalu meningkatkan sumber daya manusianya. Tidak terkecuali dengan SMP Negeri 1 Rongga ini. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rongga akan selalu meningkatkan proses belajar mengajar agar tercapai lulusan siswa dan siswi yang berkualitas, bermoral, berkompeten, dan berakhlak mulia. Sekolah ini meningkatkan proses pembelajarannya dengan menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan dengan didukung oleh guru-guru yang berpengalaman, terlatih, dan profesional dalam proses pembelajaran. Saat ini, SMP Negeri 1 Rongga memiliki 377 siswa yang terbagi menjadi 15 kelas, di mana di setiap tingkatan kelas dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu kelas 7A, 7B, 7C, 7D, dan 7E. Tingkatan kelas 8 ada kelas 8A, 8B, 8C, dan 8D. Tingkatan kelas 9 ada kelas 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, dan 9F. Untuk menunjang semangat serta kelancaran proses pembelajaran bagi siswanya, SMP Negeri 1 Rongga dilengkapi oleh beberapa fasilitas-fasilitas, di antaranya ada ruang seni, ruang laboratorium IPA, ruang laboratorium komputer, perpustakaan, musola, dan kantin. Adapun prestasi yang membanggakan diantaranya 1. Menjadi juara umum personi tingkat SMP MTS di SMA Negeri 1 Rongga pada tahun 2022. Kedua, juara umum
rapor seni tingkat SMP MTS di SMK Negeri 1 Rongga pada tahun 2022. Ketiga, menjadi juara umum LKBB tingkat Bandung di MA Nurul Iman Sindangkerta pada tahun 2022. Keempat, menjadi juara umum pentas PAI tingkat gugus Subrayon 05 Kabupaten Bandung Barat. Kelima, menjadi juara 1 kaligrafi tingkat gugus Subrayon 05 Kabupaten Bandung Barat. Keenam, menjadi juara 1 cipta puisi tingkat gugus Subrayon 05 Kabupaten Bandung Barat. Ketujuh, menjadi juara 1 desain poster tingkat gugus Subrayon 05 Kabupaten Bandung Barat. Untuk memberikan pembekalan dan pengalaman bermasyarakat, berorganisasi, serta latihan kepemimpinan bagi siswa, SMP Negeri 1 Rongga memberikan berbagai latihan ekstrakurikuler. Di antaranya ada 1. Pramuka, 2. Paskibra, yang ketiga ada PMR, yang keempat futsal, yang kelima ada bola voli, keenam ada basket, 7 tenis meja, ke-8 ada seni lukis, yang ke-9 ada seni tradisional seperti gamelan, angklung, dan tari tradisional, serta kesenian modern seperti modern dance. Ke-10 ada English Club, 11 ada TMBB, 12 ada MTQ, 13 ada MHQ, dan ke-14 ada kaligrafi. Sebuah usaha pastilah akan menghasilkan suatu prestasi. Seperti pepatah, siapa menanam buah pasti akan memetik buahnya. Begitupun dengan SMP Negeri 1 Rongga. Inilah wujud prestasi nyata SMP Negeri 1 Rongga. Visi SMP Negeri 1 Rongga sebagai sekolah standar nasional adalah sekolah standar nasional yang berorientasi pada kearifan lokal. Untuk mewujudkan itu semua, tentunya diperlukan usaha yang keras untuk mewujudkannya. Dipotong heula biar teh kemudian goreng manten. Kurang tengah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan time mungkin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadirannya terlebih dahulu ya. Ini bagaimana hadir semua? Siapa yang gak hadir? Biar lebih fokus pembelajarannya, bagaimana kalau kita speaking dulu? Baik, silakan berdiri ya. Masih ingat dengan tepuk semangat? Masih. Ya, oke. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Nah, baik. Pembelajaran kali ini ya, Ibu akan membawa kalian berinspirasi. Masih ingat dengan pembelajaran kemarin? Masih. Nah, kita belajar tentang apa? Teks inspirasi. Ada yang ingat apa teks inspirasi itu? Asia. Ya, teks yang bisa yang memberikan motivasi kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Ibu akan putar sebuah lagu ya, di mana lagu ini mengenang kita ketika masa kecil kita dulu ya, waktu SD. Ya, masih ingat dengan lagu ini nggak? Setelah kalian menyimak lagu barusan, hal apa atau kesan apa yang kalian dapat dari lagu tersebut? Saya Bu, Ya, gimana, Sabrina? saya sangat bangga dengan ibu kita kali ini karena dia wanita dan juga bisa menjadi pahlawan wanita. Nah, kenapa Ibu tayangkan lagu barusan? Ya, karena materi pada hari ini kita akan belajar ya tentang mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya. Nah, ini ya, materi hari ini kita akan membuat rancangan cerita inspiratif berisi ungkapan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan. Kemudian setelah itu baru kita akan menulis cerita inspiratif dan mempresentasikan hasil karya cerita inspiratif itu ya. Kemudian tujuannya untuk apa? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ya, setelah kalian mempelajari materi cerita inspiratif, nah diharapkan mampu membuat rancangan cerita inspiratif yang berisi ungkapan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dengan baik. Kemudian setelah mempelajari cerita teks inspiratif, nah kalian itu mampu menuliskan cerita inspiratif yang berisi ungkapan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dengan baik. Oke, sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, cerita inspiratif adalah satu bentuk prosa yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Kemudian tujuannya untuk apa? Untuk menambah dan menggugah motivasi
semangat dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian ciri-cirinya masih ingat? Yang pertama ada kisah nyata. Nah, cerita inspirasi itu harus diambil dari kisah nyata. Nah, diangkat atau diadaptasi dari sebuah kisah nyata. Ini digunakan untuk apa? Memberikan gambaran bahwa hal-hal yang terjadi dalam kisah tersebut ternyata dapat juga terjadi dalam kehidupan kehidupan kita ya, yaitu selaku pembaca. Kemudian yang kedua harus ada tema. Kenapa harus ada tema? Ya karena nih cerita pasti semuanya ada tema ya. Nah, kemudian dari tema itu dikembangkan menjadi kisah inspiratif yang menarik. Kemudian yang ketiga ada judul. Nah, setiap teks inspirasi harus diberikan judul untuk memudahkan pembaca mengidentifikasi tentang gambaran isi. Kemudian ciri yang keempat harus ada alur. Masih ingat alur itu apa? Jalan cerita. Oke. Dalam teks inspirasi terdapat alur cerita untuk memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita atau kisah ya. Maka teks inspirasi juga dapat disebut sebagai teks cerita karena di dalamnya terdapat alur ya, yaitu urutan waktu cerita dari awal hingga akhir yang dapat dipahami pembaca. Ciri yang berikutnya apa? Bersifat naratif. Harus bersifat naratif ya. Teks inspirasi tentunya bersifat naratif atau cerita karena seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya di dalamnya terdapat alur. Ciri yang keenam itu harus ada tokoh yang diceritakan ya. Dan ini tokoh biasanya dijadikan contoh, dijadikan inspirasi, dijadikan tauladan ya bagi pembacanya. Dan ini umumnya tokohnya itu manusia, berbeda dengan cerita fiksi. Kalau cerita fiksi kan boleh hewan ya. Ini harus tokohnya manusia. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kita akan belajar ungkapan simpati ya, seperti yang jawaban Stefina ya tadi. Ungkapan simpati itu apa? Nah, ungkapan simpati adalah perhatian seseorang kepada lawan bicaranya atas suatu kejadian yang dialami lawan bicara, baik yang menggembirakan maupun yang tidak menggembirakan. Contoh ungkapan simpati apa aja? Nih contohnya, sungguh malam nasibmu, ya. Kemudian turut berduka cita, ya. Nah itu ungkapan simpati. Terus, wah selamat atas prestasimu, Arina, misalkan, ya. Kemudian kasihan sekali deh kamu. Nah itu contoh simpati. Kayak sekarang ungkapan kepedulian, ya. Apa itu? Cara memelihara hubungan dengan orang lain yang bermula dari perasaan dan ditunjukkan dengan tindakan atau perbuatan seperti memperhatikan orang lain, berbelas kasih, menolong, ya. Contohnya, Bayu mengantar adiknya ke sekolah. Terus ungkapan empati, ya. Apa ungkapan empati? Nah ini kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain disertai tindakan. Contoh langkah-langkah menulisnya ya. Yang pertama harus apa? Kita tentukan dulu tema. Ya, tema akan menentukan cerita yang ditulis mengenai apa dan alurnya seperti apa. Nah, terus langkah yang kedua harus membuat judul yang inspiratif, ya. Biar apa? Biar orang itu realistis dan selalu semangat untuk berjuang. Yang ketiga, cerita itu harus diangkat dari kisah nyata, ya. Cerita yang baik adalah cerita yang dijiwai dengan baik. Maka solusinya adalah dengan mengambil cerita yang diangkat dari kisah nyata, ya. Kemudian yang keempat, nah ini tampilkan kesan di paragraf pertama itu yang menarik, ya. Untuk apa?
paragraf pertama itu harus memberikan pesan ya. Yang kelima ada konflik yang tuntas. Perlu adanya konflik yang dibuat tuntas oleh si penulis. Ibu ini sajikan video ya, bagaimana langkah-langkah menulis cerita inspiratif. Ya, silakan kalian simak dengan baik ya. Pada zaman Tiongkok kuno, ada seorang petani mempunyai seorang tetangga yang berprofesi sebagai pemburu dan mempunyai anjing-anjing yang galak. Anjing-anjing itu sering melompat pagar dan mengejar domba-domba petani. Petani itu sering meminta tetangganya untuk menjaga anjing-anjingnya, tapi tetangganya tidak pernah mau peduli. Suatu hari, anjing-anjing itu melompati pagar dan mengejar beberapa domba milik petani sehingga terluka parah. Petani itu merasa tak sabar dan memutuskan untuk pergi ke kota untuk berkonsultasi pada seorang hakim. Sang hakim mendengarkan cerita petani dan berkata, "Saya bisa saja menghukum pemburu itu, memerintahkan dia untuk merantai dan mengurung anjing-anjingnya. Tapi Anda akan kehilangan seorang sahabat dan mendapatkan seorang musuh. Mana yang Anda inginkan?" Oke, bagaimana? Sudah kalian simak videonya? Sudah? Sudah. Oke. Berarti sudah tahu dong bagaimana langkah-langkahnya? Coba yang pertama apa? Ya, menentukan alur. Tema. Latar berarti maksudnya ya. Latarnya. Oke, terus ada tokohnya itu di paragraf pertama. Oke, nanti sudah bisa memahami ya. Oke, kalau begitu sekarang ibu mau minta kalian buat kelompok. Oke, satu kelompok 4 orang ya, bisa? Ya, silakan buat kelompok. Ini yang kelompok 4, wanita berbisnis online yang sukses. Jawabannya betul ya, semuanya ini sudah bisa menganalisis bagaimana cara mengungkapkan simpati terhadap orang lain, bagaimana cara mengungkapkan kepedulian, ya. Itu kepedulian datangnya dari hati, ya, dari hati kita ya, jangan dari hati orang lain, ya. Datangnya dari hati kita terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, ungkapan empati ya. Nih ada nih. Saya sangat kasihan ketika Asrin Gerutu gagal, ya. Tidak ada seorang pun yang menolongnya dan saya merasa bangga dia selalu bangkit dari kegagalan, ya. Jadikan inspirasi.
Berarti gagal harus bangkit gagal harus bangkit ya. Tong putus asa, jangan pantang menyerah. Kemudian ini simpulannya, jika kalian terjatuh maka teruslah kalian bangkit sehingga kalian terjatuh di dalam kesuksesan. Meskipun kalian tidak yakin, namun kalian teruslah berusaha hingga kalian bisa memperlihatkan hasil usaha kalian. Ya, alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bisa membawa manfaat bagi kalian. Ya, dan untuk pertemuan berikutnya, nah ini kita sudah merancang ya tadi. Dari sini kita buat untuk menulisnya, ya. Nah tadi kan langkah-langkahnya udah dipaparkan ya, udah dijelaskan. Nah untuk pertemuan berikutnya kita dari kerangka ini, dari rancangan ini buat menjadi satu tulisan karya cerita inspirasi. Baik, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan kalian pulang. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel saya. Semoga dengan tayangan barusan Anda mendapatkan pengetahuan bermanfaat dari presentasi ini. Semoga beruntung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.